السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah a'azakumullah, kepada seluruh jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TV Roja dan pendengar radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, diberikan kita hidayah di atas Islam dan sunnah. Diberikan hidayah, ditunjuki kita kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Nikmat ini lebih besar dari semua nikmat yang ada. Dan kita wajib mempelajari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam muqaddimah ini, bahwa kita ini sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu, mestinya kita bertanya kepada diri kita. Kita ngaji, kita belajar, kita nuntut ilmu untuk apa? Tujuannya kita belajar ini untuk apa? Ada yang bisa jawab? Kita ngaji ini buat apa kita ngaji? Jawab. Kita ngaji ini, nuntut ilmu untuk apa? Menghilangkan kebodohan. Terus? Apa lagi? Jawab. Kita nuntut ilmu, kita ngaji untuk apa? Kita belajar. Supaya kita paham apa tujuan kita sih belajar ini. Jawab. Tujuan kita belajar ya untuk menghilangkan kebodohan. Tujuan kita belajar agar kita mengetahui Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, mengetahui dalil. Kita belajar Quran dan sunnah agar kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Kita belajar agar kita bisa mengamalkan Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Kita belajar agar kita masuk ke dalam sorga. Nabi bersabda SAW, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqal jannah." Barang siapa yang belajar untuk menuntut ilmu, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan ke surga. Jadi harus kita tahu tujuan kita belajar. Sehingga banyak orang yang menuntut ilmu bertahun-tahun enggak ada faedah ilmunya. Bahkan yang lebih dari 10 tahun menuntut ilmu, belajar. Ada juga yang kuliah sampai gelar S1, S2, sampai dokter. Tujuannya apa dia belajar? Harus tahu. Sehingga kalau kita nggak tahu, kita anggap buat belajar ini untuk dunia. Lah apa bedanya antum dengan orang-orang yang nuntut ilmu umum itu? Yang memang tujuannya untuk dunia. Kita belajar bukan untuk dunia, untuk akhirat kita belajar. Ini yang harus kita ingat nih. Kita belajar bahwa kita tujuannya untuk memahami Al-Quran wa sunnah, untuk
mengamalkan Quran dan Sunnah, agar kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf, Aslul Ilmi Khasyatullah. Aslul Ilmi Khasyatullah, bahwa pokok ilmu itu takut kepada Allah. Jadi kita ngaji, kita belajar, kita nuntut ilmu, bagaimana kita takut kepada Allah Ta'ala. Ini penting. Sehingga dengan kita takut kepada Allah, kita berhati-hati dalam hidup ini. Betul-betul kita berusaha untuk melaksanakan tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Berusaha untuk melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Untuk bagaimana kita taat kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Takut kepada Allah. Aslul ilmi khasyatullah. Pokoknya ilmu takut kepada Allah, bukan sekedar ngaji, bukan bawa buku banyak, kitab banyak, catatannya penuh. Bagaimana kita takut kepada Allah? Itu paling penting dalam kita menuntut ilmu. Bahkan udah salah sekarang ngaji ini sebagai ya pokoknya asal ngaji, rutinitas, kewajiban, dan yang lainnya lagi. Sudah. Bukan itu. Tapi bagaimana kita takut kepada Allah Ta'ala. Antum perhatikan bahwa para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, ketika mereka mendakwakan kaumnya, mereka selalu ingatkan untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian mereka mengatakan, inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab pada hari yang besar. Yang kita bahas sekarang ini tentang hari kiamat. Aku takut dengan azab yang besar nanti di hari kiamat. Artinya para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, ketika mendakwakan kaumnya dalam keadaan dia Islam atau kafir waktu itu. Waktu mendakwakan kaumnya, nabi-nabi kafir, masih kafir mereka. Tapi apa? Mereka mengatakan, inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab pada hari yang besar. Jadi sudah diingatkan kepada mereka agar mereka beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik, jangan kufur. Kalau tidak akan mendapatkan azab yang pedih nanti hari kiamat. Jadi awal dakwah itu mengingatkan orang tentang tauhid. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-A'raf. Ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Nuh, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi an i'budullaha wattaqu inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Antum lihat di surah Al-A'raf. Ketika Allah, ini satu contoh dari sekian banyak contoh dakwanya para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Di ayat 59, laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Di ayat 59, sungguh kami telah utus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, ya kaumku, wahai kaumku, u'budullah, beribadahkan kepada Allah. Artinya mentauhidkan Allah. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan hanya Allah. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian adab yang besar, yaitu adab nanti di hari kiamat. Jadi diingatkan kaumnya untuk takut kepada Allah, bukan untuk berani. Takut kepada Allah sehingga mereka berhati-hati dalam hidup ini. Betul-betul mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan ketaatan, menjauhkan maksiat, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Jadi awal dakwah itu mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Dan awal dakwah itu mengajak orang bagaimana supaya mereka takut kepada Allah. Antum lihat lagi,
di dalam surah An-Nazi'at ketika Allah menyuruh Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendatangi Firaun. Antum lihat di situ Nabi Musa alaihi salam mengajak Firaun untuk membersihkan diri. Ini orang kafir, taghut. Jadi Allah sudah mengingatkan, idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Jadi Allah menyuruh kepada Nabi Musa alaihissalam, idhab ila fir'auna innahu tagha. Kamu pergi kepada Firaun, sesungguhnya Firaun itu tagha, melewati batas. Arti taghut. Dalam surah An-Nazi'at dari mulai ayat 17 sampai ayat 19. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Hendaklah kamu mendatangi Firaun karena Firaun itu taghut, sudah melewati batas. Sudah menganggap dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Ini kufur paling kufur sudah. Taghut paling taghut sudah Firaun ini. Kemudian Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mengatakan kepada Firaun, mendakwakan Firaun, faqul hal laka ila an tazakka. Maukah kamu agar kamu menjadi orang yang membersihkan diri, menghilangkan sifat-sifat keburukan yang ada dalam hati kita. Maka di antara dakwah kita tazkiyatun nufus, membersihkan hati dari kesombongan, kecongkakan, keangkuhan, dan segala macam sudah, ketamakan kepada dunia, keinginan kepada jabatan dan segala macam. Diajak untuk apa? Membersihkan diri. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku tunjuki engkau kepada Allah yang dengan itu engkau takut. Ke jalan Allah yang dengan itu engkau takut. Jadi dari awal dakwah ini sudah diajak orang untuk takut kepada Allah. Ini taghut yang paling taghut ini. Jadi diajak orang untuk takut kepada Allah. Kalau pada orang kafir diajak untuk takut kepada Allah, apalagi kita sebagai talibul ilm, antum ngaji, mesti antum lebih betul-betul menjaga batas-batas Allah daripada orang lain. Begitu datang Al-Quran, datang sunnah, wahyu, sami'na wa ata'na. Begitu orang beriman. Kalau ini enggak, sekarang ini udah dibantah dalil, dibawakan dalil, dibawakan keterangan, dalil dibantah. Subhanallah, kok berani gitu, berani. Ini udah, kalau dia pakai talibul ilm enggak seperti itu mestinya, akhlaknya enggak seperti itu, adabnya enggak seperti itu. Dibawakan dalil dari Quran, dari sunnah Nabi yang sahih, mestinya orang beriman sami'na wa ata'na, takut dia. Kalau dia melanggar sunnah Nabi, takut. Ini penting antum tumbuhkan ini yang seperti ini. Kalau sudah datang dalil, antum taat. Datang dalil sami'na wa ata'na. Dan itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika ada perselisihan, bagaimana kita kembalikan kepada apa? Quran dan sunnah. Kan Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum, apabila kamu berselisih tentang masalah agama, sesuatu yang kecil, farudduhu, kembalikan kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, ilallah war Rasul, kembali Rasul, yaitu kepada sunnah. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan akhirat, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian lebih baik dan sebaik-baik akibatnya. Jadi ketika ada disampaikan dalil, ada perbedaan pendapat, bagaimana kita mengikuti dalil? Yang diikuti apa? Dalil. Itu perhatikan tuh. Kalau disebut dalil apa? Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Sami'na wa ta'na. Mesti seperti itu. Ada perselisihan, bagaimana hati kita tunduk kepada wahyu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65. Ayat 65, 6.
Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka proseskan dengan mereka. Kemudian mereka nggak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit dari apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Jadi kalau sudah ada keterangan, dalil, kita ikuti dalil, bukan ikuti yang lain, bukan ikuti pendapat orang, pendapat ini nggak boleh. Dalil. Kalau sudah jelas sunnah Nabi, ikuti sunnah Nabi. Nggak boleh ikuti yang lain. Ini penting dalam kita beragama, karena udah mulai ini bergeser nih pemahaman tentang agama ini, supaya orang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah al-Fahmi salaf, mulai ini bergeser sekarang ini. Karena ada perbedaan. Kalau sudah dalil, ikuti dalil. Sami'na wa ata'na. Bagaimana kita menumbuhkan kepada hati kita ini takut kepada Allah, bukan menolak, bukan sombong. Ini sekarang udah banyak dalam menyampaikan sesuatu bohong, kemudian dibawakan dalil menolak. Ini orang yang pendusta dan sombong ini. Dalam Islam nggak boleh seperti itu. Kan Allah sebutkan dalam surah An-Nur di ayat 51, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang beriman itu, kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang berbahagia, mereka orang yang sukses. Seperti itu. Ini penting untuk diperhatikan oleh semua penuntut ilmu dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Kita berpegang pada dalil, kita akan selamat. Kalau kita ikut Rasulullah, kita akan dapat hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu, kata Allah. Kalau engkau mentaati beliau Rasulullah SAW, tahtadu, kalau dapat petunjuk. Kita akan dapat petunjuk. Kita ingin berada dalam hidayah dan tetap dalam hidayah sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Tetap di atas hidayah. Sebab orang ketika dia sudah menolak sunnah, meninggalkan sunnah, pasti sesat. Antum perhatikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya bawakan dalam buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Beliau mengatakan, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah SAW ya'malu bihi illa amiltu bihi fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigha. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, aku tidak meninggalkan sedikit pun amalan-amalan yang Rasulullah SAW lakukan kecuali aku pun mengerjakannya, karena aku khawatir apabila aku tinggalkan satu saja perintah beliau, maka aku akan sesat. Aku khawatir kalau aku meninggalkan satu saja perintah beliau, aku akan sesat. Ini riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dan juga oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana. Apa aja perintah Rasulullah yang Rasul perintahkan kita, sami'na wa ata'na. Tentang wajibnya mentauhidkan Allah, wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Rasul memerintahkan kita untuk melaksanakan sunnah. Rasul memerintahkan kita untuk sholat berjamaah di masjid, untuk merapatkan saf dan yang lainnya. Taati perintah Rasulullah, jangan dilawan, jangan ditentang. Sami'na wa ata'na, perintah Rasulullah SAW, laksanakan. Kalau Abu Bakar aja takut kalau beliau meninggalkan sesuatu perintah Rasulullah, kata beliau, aku takut sesat. Takut sesat. Dikasih komentar oleh Imam Abu Abdullah bin Ubaidillah bin Muhammad bin Battah rahimahullah, yang wafat tahun 387 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Ibana, kata beliau begini, wahai saudara-saudaraku,
Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, ia takut apabila kesesatan menimpa dirinya. Ingat, takut apabila kesesatan menimpa dirinya jika ia menyalahi perintah Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana halnya akan ada di satu zaman nanti di mana orang-orang di zaman itu mereka justru memperolok-olok Nabi Muhammad SAW. Mereka memperolok perintah-perintah Rasulullah SAW, dan mereka berbangga dengan menyalahi sunnah Rasulullah, berbangga dengan menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Sungguh kita memohon kepada Allah perlindungan dari ketergelinciran, dan kita mohon keselamatan dari amal yang jelek. Di dalam kitab Al-Ibana di juz yang pertama. Anda perhatikan ini. Ini Ibnu Battah wafat tahun 387 Hijriah, abad keempat. Sekarang abad berapa ini? Abad 15. Ini sudah dikatakan, nanti engkau akan ada lihat orang-orang yang mereka melecehkan sunnah Nabi, memperolok-olok Nabi. Jadi kita jangan bahas soal Macron dulu tuh, ya, Presiden Perancis. Bahas tentang kita dulu. Kita ini sudah ngikuti sunnah Nabi belum? Kita melecehkan sunnah Nabi atau tidak? Bahwa ancamannya berat dalam Islam. Ini nanti perhatikan, Abu Bakar dia takut. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, As-Siddiqul Akbar, yang pasti dijamin sorga sudah, tempatnya di sorga yang paling tinggi bersama Nabi SAW. Tapi beliau takut kalau meninggalkan sesuatu perintah Nabi akan sesat. Maka kemudian dikasih komentar oleh Imam Ibn Battah. Dan juga dengan dasar nas Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, beda perintah Nabi dengan perintah yang lainnya. Kalau perintah Nabi, hati-hati antum ketika melanggar. Allah berfirman dalam surah An-Nur di ayat 63, Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya Rasulullah akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Terkena fitnah atau azab yang pedih. Makanya kita wajib hati-hati itu. Kalau sudah datang perintah Rasulullah, kita laksanakan tanpa memilah-milah. Kan kita sekarang ini udah memilah-milah wajib atau sunnah. Mesti orang beriman kalau datang perintah laksanakan, apakah itu wajib atau sunnah. Kita kan berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Apakah itu hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Sekarang dibilang, oh itu kan sunnah, ya kita nggak perlu laksanakan. Seandainya itu sunnah, Nabi melaksanakan, sahabat laksanakan, kita orang beriman bagaimana? Ya laksanakan. Karena ingin kita tetap dapat ganjaran, dapat pahala, tetap di atas hidayah. Dan juga yang paling penting lagi, menimbulkan rasa takut kita. Takutnya kita kalau kita melanggar, kita akan terkena fitnah. Takutnya kita kalau kita melanggar, kita akan terkena azab yang pedih. Takutnya kita kalau kita melanggar, kita akan sesat. Begitu orang beriman, takut dia. Yang dimunculkan selalu dalam hidup ini, takut dia kepada Allah SWT. Bukan tambah berani, sekarang tambah berani kan, untuk melawan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sehingga itu nanti berat. Kalau sudah datang sunnah Nabi, hatta perkataan imam diikut atau tidak perkataan imam? Kalau sudah datang sunnah Nabi, diikut gak perkataan imam? Nggak boleh kita ikut imam yang besar. Semua imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka mengatakan kalau sudah datang sunnah Nabi, tinggalkan pendapatku. Sampai Imam Malik mengatakan kullun, Imam Al-Madinah, Imam Darul Hijrah, kulluna radun wa mardudun illa sahib hadzal qabr. Setiap kita ini bisa menolak dan bisa ditolak kecuali ini. Itu kuburan Nabi. Kecuali penghuni kubur ini, yaitu Rasulullah SAW, nggak boleh kita tolak sabda-sabdanya, sunnah-sunnahnya, nggak boleh kita tolak. Pendapat manusia bisa kita tolak, tapi kalau udah dalil, sami'na wa ata'na. Makanya nggak boleh kita meninggalkan satu perkataan karena perkataan seseorang, meninggalkan dalil, nggak boleh. Saya sudah bawakan ketika kita membahas, antum lihat lagi catatan antum, ketika kita membahas tentang ciri-ciri ahlu sunnah dan ciri-ciri ahlul bid'ah. Itu ada 12 poin. 2 kali pertemuan antum lihat, dalam 2 kali muqaddimah saya sebutkan, antum lihat catatan antum. Ada di yang keempat. Yang keempat,
dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah, yang kemudian disebutkan dalam kitabnya Al-Mukhtasar, Mukhtasar Sawa'iq, yang keempat disebutkan oleh Ibnu Qayyim, wa minha anna ahla sunnati idza sahhat lahumus sunnatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yatawaqqafu 'anil amali biha wa i'tiqadi mujibiha ala an yuwaffiqaha muwafiqun bal yubadiruna ila al-amali biha min ghairi nadharin ila man wafaqaha aw khalafaha wa qad nassa asy-Syafi'i ala dhalika fi katsirin min kutubihi wa 'aba 'ala man yaqul la a'malu bil hadits hatta a'rifa man qala bihi dhahaba ilayhi bal al-wajibu 'ala man balaghathu as-sunnatu as-sahihatu ay yaqbalaha wa ay yu'amilaha bima kana yu'amiluha bihi as-sahabatu hina yasma'unaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayunzilu nafsahu manzilata man sami'ah minhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah wa ajma'a an-nasu ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ay yad'aha liqauli ahadin. Wa hadha min a'zami alamati ahli sunnati annahum lam yatrukunaha idza thabatat 'indahum liqauli ahadin minan nasi kainan man kana. Yang keempat, kata Imam Muqayyim dalam kitabnya Mukhtasar Sawa'iq Al-Mursalah, ahlu sunnah apabila telah sahih satu sunnah dari Rasulullah SAW, maka mereka tidak lantas berdiam diri dari mengamalkannya. Artinya nggak diam diri, berusaha bagaimana mengamalkannya dan meyakininya. Dia tidak diam. Kadang ada orang yang sudah datang sunnah Nabi, dia diam dulu, tunggu ada nggak orang yang setuju dengan sunnah ini. Ini dalil, sahih dalilnya. Siapa sih? Ada ustadz, syekh, ulama, setuju nggak dengan dalil ini? Nggak begitu orang beriman. Jadi sunnah apabila telah sahih sunnah Rasulullah, maka mereka tidak lantas berdiam diri dari mengamalkan dan meyakini sampai ada orang yang setuju dengan mereka. Akan tetapi mereka langsung bersegera mengamalkannya tanpa melihat kepada orang yang setuju dengannya atau tidak. Ini agama. Agama adalah wahyu, pokoknya Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Bukan lihat orang banyak, bukan orang setuju atau tidak dengan dalil ini. Ketika tahu dalil ini sahih, kewajiban kita untuk mengamalkan sami'na wa ata'na. Itu orang beriman. Nggak tunggu orang lain setuju atau tidak dengan dalil ini. Imam Syafi'i rahimahullah telah mengatakan hal demikian dalam banyak kitabnya. Beliau mencela orang yang mengatakan aku tidak akan mengamalkan hadis sampai aku mengetahui siapa yang mengambil hadis tersebut dan mengamalkannya. Kata beliau, wajib bagi orang yang sampai kepada satu sunnah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, wajib bagi orang yang sampai kepada satu sunnah yang sahih untuk menerimanya dan memperlakukannya sebagaimana para sahabat memperlakukannya. Ketika mereka mendengar langsung dari Rasulullah SAW, ia harus memposisikan dirinya seperti orang yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, wa ajma'an nasu ala man istabanat lahu sunnah Rasulullah lam yakun lahu ayyada'aha liqauli ahadin. Manusia telah sepakat bahwasanya siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah, manusia telah sepakat bahwa siapa yang sudah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh ia meninggalkannya karena perkataan siapapun juga. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, wa hadza min a'zami alamati ahli sunnati annahum la yatrukunaha idza thabatat indahum liqauli ahadin minan nasi kainan man kana. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini merupakan sebesar-besar ciri ahlu sunnah, mereka tidak akan meninggalkan sunnah Nabi SAW karena perkataan seorang manusia siapapun dia orangnya, apakah dia ustadz, apakah dia syekh, apakah dia ulama, apa dia imam. Kalau sudah datang dalil, yang kita wajib ikut apa? Dalil. Untuk ingat seumur hidup itu. Ini penting. Karena mulai sekarang ada orang-orang yang udah datang sunnah, ya ada fatwa begini, ada kata syekh begini, ditinggalkan itu dalil. Ini mulai. Ini berbahaya. Kita bicara soal agama, wahyu. Ajarkan umat untuk berpegang pada wahyu. Kalau kita berpegang pada wahyu, kita akan berada di siratal mustaqim. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratal mustaqim.
Peganglah dengan apa yang diwahyukan kepada kamu, engkau berada di shiratal mustaqim. Enggak akan sesat kita insyaallah biidznillah. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk ke poin 33. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ahlussunnah meyakini adanya hisab. Poin ke-33 dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Halaman 317. Ahlussunnah meyakini adanya hisab. Adanya hisab adalah benar menurut Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para ulama. Hisab secara bahasa adalah perhitungan, sedangkan secara syar'i adalah Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang amal-amal mereka. Jadi hisab atau al-muhasabah itla'ul ibad ala a'malihim yaumal qiyamah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Lum'atul I'tiqad dan juga dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Jadi hisab itu Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang amal-amal mereka, diperlihatkan. Ini hisab namanya. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum." Sungguh kepada kami mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Artinya semua yang dilakukan oleh manusia ini itu enggak ada yang hilang, semua tercatat. Dan semua akan ditunjukkan oleh Allah ketika hari kiamat. Ditampakkan, dipaparkan semuanya itu. Tentang perbuatan mereka yang baik maupun yang buruk. Akan dilihatkan oleh Allah. Apa yang kita lakukan itu semua enggak ada yang hilang, semua tercatat. Semua tercatat. Dan semua akan dibukakan. Makanya Nabi SAW dalam sholatnya sering berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Antum bisa baca dalam sujud, antum bisa baca juga ketika tasyahud akhir. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, maka ia akan binasa. Saya ulangi lagi. Ketika Nabi berdoa, Allah muhasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah. Beliau menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, maka ia akan binasa. Dan orang yang dipersulit hisabnya karena banyak dosanya, maka dia akan diadab. Man nuqisha al-hisaba udhiba. Dalam riwayat Bukhari yang diriwayatkan juga oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Nabi bersabda SAW, man nuqisha al-hisaba udhiba. Barang siapa yang diperiksa, dihitung dengan teliti dari perbuatan dosanya, udhiba, dia pasti akan diazab. Sebab itu yang dikatakan nuqisha al-hisab dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-munaqasha al-istiqsa'u fil muhasabah wal mutalabatu bil jalili wal haqiri wa tarkil musamaha. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan yang dimaksud dengan al-munaqasha
al-istiqsa'u fil muhasabah, artinya dia dihitung dengan rinci, dengan detail dan rinci. Hitungan dosa-dosanya itu yang dilakukan seumur hidupnya. Kemudian wal mutalabatu bil jalil wal haqir, kemudian dituntut semua dosanya yang besar maupun yang kecil. Wa tarkil musamaha, tidak ada dimaafkan lagi. Ini berarti kalau nggak dimaafkan. So, nanti ada juga orang-orang yang dimaafkan, ada. Waktu dihisab ada yang dimaafkan. Makanya selanjutnya disebutkan sifat hisab bagi seorang mukmin, yaitu Allah mendekat dengan hamba-hambanya yang mukmin dan memperlihatkan dosa-dosa hambanya hingga ketika ia merasa bahwa ia akan binasa, Allah berkata kepadanya, aku tutup bagimu dosamu di dunia dan aku mengampuni dosa-dosamu pada hari ini. Maka diberikan kepadanya kitab kebaikannya. Adapun orang kafir dan munafik, mereka dipanggil di hadapan seluruh makhluk, mereka adalah orang-orang yang berdusta sama Allah. Allah berfirman di dalam surah Hud ayat 18, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulu al-ashhadu haula'i alladziina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan sesuatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Rabb mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Ini riwayat ini semuanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Makanya orang-orang beriman itu ketika dihisab disebutkan oleh Allah seperti disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, innallaha yudnil mu'min fayada'u 'alaihi kanafahu wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dhanba kadza ata'rifu dhanba kadza fayaqulu na'am ay rabbi hatta idza qarrarahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak qala satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawma fayu'ta kitab hasanatihi. Jadi sesungguhnya Allah mendekat kepada orang mukmin. Ini lafaz hadisnya dari apa yang sudah diterjemahkan di sini. Allah mendekat kepada orang mukmin. Atas Allah meletakkan penutup. Allah tutup, maka Allah kemudian mengatakan kepada orang mukmin ini, engkau tahu enggak engkau pernah berbuat dosa ini? Engkau pernah ingat enggak engkau pernah berbuat dosa ini? Terus diingatkan sama Allah. Ataribu dzanba kadza dzanba kadza, terus si hamba mukmin mengatakan, iya aku pernah berbuat dosa itu. Ingat dia semua dosanya itu, diingatkan oleh Allah. Sehingga ketika dia sudah membenarkan semua dosa-dosa yang lakukan dan dia melihat dirinya pasti akan binasa, kemudian Allah yang Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang, Allah mengatakan, aku pernah tutup dosamu di dunia, sekarang aku ampunkan dosamu di akhirat ini. Maka kemudian diberikan kitab kebaikan yang dari sebelah kanan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab kepada seluruh amal manusia ini, semuanya. Jelas yang paling pertama akan dihisab berkaitan dengan tauhid. Kemudian yang pertama kali dihisab berkaitan dengan salat. Kemudian juga yang dihisab pertama kali yang berkaitan dengan darah manusia. Awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Yang pertama kali akan diputuskan di hari kiamat itu tentang masalah darah. Itu orang membunuh orang dan yang lainnya. Ini riwayat Bukhari. Ini hubungan antara manusia dengan manusia. Hubungan antara manusia dengan Allah pertama kali salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama dihisab dari kiamat salat. Kalau salatnya baik seluruh amalnya baik, kalau salatnya jelek seluruh amalnya jelek. Hisab tentang salat.
Nanti tentang yang lain lagi dari amal-amal yang dilakukan dalam hidup ini, semua akan dihisab oleh Allah. Makanya kita wajib hati-hati. Semua dosa itu nggak ada yang terluput, dilihat oleh orang atau tidak dilihat, Allah Maha melihat. Kita ketika sendiri berjamaah atau di mana aja, ketika mukim atau safar, dilihat oleh orang tua atau tidak dilihat, tetap Allah Maha melihat. Semuanya itu akan dihisab. Makanya kita orang mukmin wajib hati-hati. Orang-orang kafir, mereka itu tidak dihisab sebagaimana dihisabnya orang yang dihitung kebaikan kejelekannya. Untuk melihat di sini, orang-orang kafir mereka tidak dihisab sebagaimana dihisabnya orang-orang yang dihitung kebaikan kejelekannya. Karena apa? Karena sungguhnya mereka orang-orang kafir itu tidak ada kebaikannya. Akan tapi amal-amal mereka dihitung lalu dibiarkan begitu saja dan mereka diadab dengan sebab amalannya itu. Ini dalam akidah wasatiyah. Pada hari kiamat seluruh amalan baik orang kafir akan dijadikan seperti debu-debu yang berterbangan atau seperti fata morgana dan tidak ada nilainya di sisi Allah Taala. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan di ayat 23, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Kami hadapkan seluruh amal-amal mereka, kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Artinya orang kafir enggak ada nilainya perbuatan baiknya. Di dunia dibalas. Orang kafir berbuat kebaikan, Allah ini Maha Adil. Orang kafir berbuat kebaikan, dia menolong fakir miskin, dia menolong orang susah. Ada juga orang kafir bangun madrasah, dia bikin panti asuhan, dia banyak dia tolong orang, dibalas di dunia. Jadi orang kafir dia berbuat kejelekan, dia dibalas di dunia, di akhirat dia berbuat kebaikan, dibalas di dunia. Kalau dia berbuat kebaikan apa aja, kan banyak orang-orang kafir yang menolong orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang yang susah, bahkan membangun rumah-rumah mereka. Ini orang kafir, dibalas di dunia, dikasih hartanya mereka yang berlebih. Tapi di akhirat tidak bisa, dijadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Makanya orang kafir nggak dihisab. Karena apa? Karena nggak ada amal kebaikannya, langsung mereka dimasukkan ke neraka. Orang-orang kafir itu, karena semua amalnya dijadikan Allah sebagai debu-debu yang berterbangan, nggak ada nilainya. Orang kafir dan dia mati dalam keadaan kafir, tempatnya neraka. Itu nas Al-Quran menunjukkan demikian, dan juga hadits Nabi SAW. Kemudian hisab ini dilakukan kepada seluruh manusia, dan di antara kaum mukminin yang masuk surga tanpa hisab. Nabi bersabda SAW, "Yadkhulul jannata sab'una alfan bighairi hisabin, wa humul ladzina la yaqtawun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Akan masuk surga 70.000 orang tanpa hisab. Kalau tanpa hisab dalam riwayat yang lain disebutkan tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Mereka adalah orang-orang la yaqtawun, yang tidak berobat dengan kai, wala yastarqun, dan mereka tidak minta diruqyah, wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatayyur. Tidak menganggap sial dengan sesuatu. Tidak tatayyur, tidak menganggap sial dengan sesuatu. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka tawakal kepada Rabb mereka. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi kalau dilihat di sini, orang mukmin itu di hari kiamat ada 3 macam. Ada yang pertama masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua, orang mukmin yang masuk surga dengan dihisab lebih dahulu. Dihisab lebih dahulu, tapi dengan hisab yang mudah. Allah sebutkan dalam surah
al-insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan maka akan dihisab dengan hisab yang mudah dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bergembira atau kembali kepada kaumnya dalam keadaan dia bergembira. Ini orang beriman. Kemudian yang ketiga, orang beriman orang yang masuk surga setelah dihisab dengan munaqasyah. Artinya dia diperiksa dengan ketat. Kemudian disiksa di neraka. Jadi orang mukmin yang dia dihisab dengan munaqasyah, artinya dengan teliti dosa-dosanya, dihitung semuanya. Setelah itu dia disiksa di neraka. Kemudian setelah itu dimasukkan ke surga. Karena orang yang beriman masih ada seberat darah iman dalam hatinya, tidak akan kekal dalam neraka. Atau bisa juga dia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW yang dengan itu dia masuk surga. Sebab Nabi bersabda SAW dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, man nuqishal hisab udziba. Barang siapa yang dihitung dengan teliti hisabnya, maka dia akan diazab. Jadi ini tiga orang beriman ini. Yang pertama yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nabi menyebutkan dari umat Islam ini yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab 70.000 orang. Dan ciri mereka tidak berobat dengan kai, mereka tidak minta diruqyah, mereka tidak tatayyur, tidak menganggap sial yang suatu, dan mereka tawakal. Ya intinya tawakal mereka, kuat tawakalnya dia, tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau bicara soal tawakal ya berbicara tentang masalah tauhid, masalah iman. Sebab syarat iman itu tawakal kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah kalian tawakal jika kalian orang beriman. Tawakal. Pokoknya dia bagaimana menyerahkan hatinya itu hanya kepada Allah, bersandar hatinya dengan jujur kepada Allah dalam mengambil manfaat, menolak bahaya dengan menjalankan sebab yang sesuai dengan syariat. Ini berkaitan dengan hisab. Kemudian nanti pembahasan ya, selanjutnya terus dilanjutkan lagi yang berkaitan dengan mizan. Kalau sudah ada hisab, ada mizan. Ahlussunnah meyakini tentang adanya mizan. Poin ke-34, Ahlussunnah meyakini adanya mizan. Mizannya timbangan. Ahlussunnah meyakini tentang ditegakkannya al-mizan, timbangan, dan dibukakannya catatan amal. Secara bahasa, arti mizan adalah sebuah alat neraca untuk mengukur sesuatu berat dan ringan. Itu secara bahasa. Secara istilah, mizan adalah satu yang Allah Ta'ala letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amalan hambanya sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan ijma' salaf. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 102-103, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam, wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Dibahas tentang mizan dalam kitab-kitab akidah karena ada golongan yang sesat yang menolak tentang adanya mizan, seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah mengingkari tentang mizan dan mempunyai 2 daun timbangan, diingkar oleh mereka. Ahlussunnah meyakini dengan dasar dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih dan ijma' salafus salih. Allah berfirman, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra' kitabak
kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Artinya semua dibuka catatannya itu dari apa yang diamalkan, dia kan bisa menghitungnya. Di dalam surah Al-Isra ayat 13 ayat 14. Allah juga Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Diletakkan kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, celakalah kami, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Celakalah kami, kitab apakah ini tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Semua perbuatan amal manusia tercatat, nggak ada yang satu pun terluput, tidak ada sama sekali. Dan mereka dapati semua apa yang mereka kerjakan tertulis, dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun juga. Nanti bisa juga dilihat dalam surah Al-Anbiya, dalam surah Al-Insyiqaq, dalam surah Al-Zalzalah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda SAW, kalimatani khafifatani 'ala lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat, khafifatan lisan, yang ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, yang berat timbangannya, habibatani ila rahman, yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, berat timbangannya di hari kiamat, dan dicintai oleh Allah, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini kita baca tuh setiap pagi 100 kali, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Di sore hari juga baca 100 kali, subhanallah bihamdi subhanallah azim. Ini dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan di lisan, berat timbangannya dari kiamat. Kemudian mizan secara hakiki memiliki dua daun timbangan. Hal ini berdasarkan hadits yang sahih, di antaranya hadits Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma tentang hadits bitaqah, yaitu orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia memahaminya, dia meyakininya, dia mengamalkannya. Di samping itu, dia pernah berbuat dosa, banyak sekali dosanya, dan tercatat dosanya dia, satu catatan dosanya dia, satu lembaran catatan itu sejauh mata memandang, itu dosanya dia. Ini 99 ditimbang, mestinya ya binasa. Tapi karena dia mengucapkan kalimat tauhid, dia memahaminya, meyakininya, mengamalkannya, dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah dengan seorang juga, maka diampuni dosanya oleh Allah. Sehingga yang paling berat apa? Timbangan kalimat la ilaha illallah. Fatudau sijillat fi kifatin wal bitaqa fi kifatin fatashat sijillat wa thaqulat al bitaqa fala yadhkulu ma'asmillahi syai'un. Artinya 99 dosanya itu di daun timbangan, kemudian Allah mengeluarkan catatan, yaitu dia pernah mengucapkan kalimat tauhid, la ilallah, dia pahami, dia amalkan, dan dia tidak berbuat syirik. Ditimbang, maka yang paling berat catatan amal itu diletakkan di salah satu sisi daun neraca, dan bitokoh di daun neraca yang lainnya, maka catatan itu melayang, dan bitokoh yang lebih berat. Bitokoh itu tulisannya la ilallah. Maka tidak ada yang sesuatu yang berat timbang, yang lebih berat dibandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah,
Al-Hakim dan Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Dan disesuaikan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah. Ya, ini saja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.